Bogor di rumah gua, orang tuh takut sama kondom. Seenggaknya gua lah. Lu juga takut sama Dulu gua takut banget. naon siapa Aing jelma atuh goblok. Naon sia? Pukul aing jelma. Saya meureun. Yoi, sahaya. Aing macan. Oh macan, katanya macan itu bisa lompat tinggi. Coba saya mau lompat tinggi, lihat. Coba lompat tinggi. Kotor. Kotor. Katanya macan bisa naik pohon bambu. Itu ya mah macan biskuat. Oh, Jalan set di sini ada pesta kekecilan. iya. Pesta kekecilan. Pesta Pesta kecil-kecilan datang tak dijemput, pulang pulang tak diantar. Itu diulang-ulang. Iya betul. Dan biasanya harus ada biar kelihatan sakti atau beneran kan, selain berkedok agama dan berkedok budaya, kita tuh biasanya harus ini bang, harus bisa mendesah sama lompat. Nah betul. Begitu. Pertama gini lu, tuh mendesah, terus gerak slow motion. Oh, Nggak boleh, gitu. slow motion gitu biar dianggap saktinya beneran. Karena kalau gini-gini nggak bagus tuh. Wah tuh, udah masuk nih bang energinya nih, gue udah merasakan. Oh, ini goyang ya? Tuh, ya kan goyang kan? Tuh. Goyang. Kelihatan nggak kamera? Goyang kan? Guys, aku tuh nggak tahu loh guys, ini kenapa bisa gerak gini guys ya? Iya tuh. Tuh, energinya tuh. Ini beneran nggak ada apapun nih. Kita nggak megang apapun. Tuh, gerak dia. Sampai jatuh nih bang gerakannya. Coba. Kamehameha. Kodam Dragon Ball dimasukin guys. Ayo, sampai jatuh. Wah, tuh. Ini marah beneran nih bang udah nih. Penunggu sini nih marah nih, penunggu sini nih. Tuh ya kan? Lu ngapa jadi lu yang marah? Ini marah kan? Iya. Keluar sia. Oh, diberantem. Sila Allah wanina datang dan asumkan sekali dia. Benar, biar gua gambar bang, biar gua gambar. Biasanya kan harus digambar kan? Digambar. Di konten horor harus digambar. Mana ada buku gambar ya? Nah, nih gua punya buku. Kan biasanya kalau yang itu bukunya kan misis-misis. Ya, kan ada dukun dulu di TV yang ngegambar. Iya, biasanya kan harus ditutup matanya kan. Ini tidak ditutup karena gua nggak bawa alatnya. Tuh. Berarti oke, gimana tuh? Iya, Gambar. gua nggak bawa kain yang bisa kelihatan gitu bang. Nggak bisa kelihatan apa? Yang ditutup mata tetap bisa ngeliat. Oh, begitu. Gua nggak bawa, ya. Oh. Nah, Oh, jadi gitu ya. ini terang-terangan aja udah. Heeh. Gambarannya gini nih. Nah. Tuh. Iya benar, saya pernah ngeliat. Pernah ngeliat makhluk ini nih? Iya. Tuh. Terus ini ada kantongnya nih, Bang. Nah, ini nih penampakannya. Ini siluman yang ada dari abad masa depan, Bang. Diserang. Oh, marah dia, marah. Marah. Oh, dapat lagi, guys. Dapat lagi, guys. Penampakannya, guys. Apa ini? Wah, lightingnya nyampe kedap-kedip ini. Wah, apa lagi? Ini oh, kuyang. Yang duyu bukanlah yang sekayang. Jadi ada dua ya bang penampakannya ya? Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali. Wah, ini kita netralisir aja kali bang. Ya kita netralisir. Udah. Ya, habis. Ini. Di Smackdown. Sakti Smackdown guys. Wah, gila. Tempat ini udah kita nyatakan Udah steril. aman. Iya, jadi sudah kita bersihkan secara goib. Ya mungkin kalau ada yang nggak percaya, berarti nggak percaya goib ya bang. Ya, Kan kalau berarti dukun gitu. percayanya sama dongeng. Nah betul. Iya. Orang bisa lihat setan gimana? Nggak bisa, gue nggak percaya total. Jadi kalau misalnya ada orang bilang di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, gitu. Gue minta pembuktian. Udah berkali-kali gue minta pembuktian. Nah, dia bohong apa enggak? Bohong. Karena gue gini gampang nih bang. Kayak misal lu coba ngaku bisa ngeliat. Coba. Itu di situ ada sosok hitam tinggi besar. Oh, bisa komunikasi. Coba Dia komunikasi. dia malu. Oh malu. Coba. Bisa tapi komunikasi nggak? Coba Dia diajak. gara-gara lu ngomong kayak gitu dia jadi kesel sama lu.
Oh, berarti bisa dong komunikasi dong. Bisa dikit, dia nggak bisa ditanya, dia cuma bisa ngasih tahu ke gua gitu. Oh, bisa, ya udah. Ya udah kalau bisa ngasih tahu Heeh. ke lu, nih gue nulis angka nih. Nah, nih lu suruh lihat. Terus kasih tahu dah angkanya berapa yang gue tulis. Kan katanya ngasih tahu ke lu kan bisa Dia kan? pulang. Iya kan? Dia pulang, malu, katanya malu. Selalu, Bang. Gue tuh beberapa kali ketemu orang yang katanya bisa buka mata batin, ya gue semangat kan. Dicoba. Pengen. Terus dia tuh ngasih rasa takut ke gua. Awalnya tuh pasti kayak gitu. Iya. Yakin lu? Biasa kayak gitu. Yakin gua, tapi nanti lu bakal ketakutan lo, ada yang tiba-tiba begini lo. Berani, iya yakin, tapi nanti susah lo. Nih, pasti keluar nih. Selalu gua keluar Apa? kalimat ini. Tapi nanti nutupnya lagi suka susah. Ah, itu. Itu bener-bener nanemin rasa takut ke orang yang mau dibuka mata batinnya. Bukan nanemin rasa takut, itu Apa tuh? nanemin biar lu nggak usah aja deh karena lu nggak percaya sama gue. Jadi dia ngasih alasan-alasan biar Untuk lu nggak takut, jadi. Untuk nggak jadi. Oh, bukan itu bagian dari sugestinya? Bukan. Itu Nah. dia udah ngelihat lu nih analisis nih, nggak bisa nih gitu. Oh, itu penolakan. Penolakan berarti. sebenarnya. Sama halnya ketika kita mau main hipnotis, ini orang susah nih kita lihat nih. Oh, dia penolakan dengan cara ngasih ketakutan-ketakutan iya, itu. betul, that's right. Ujungnya selalu sama. Si Zawin mah susah. Nah, nggak bisa bisa. kan? Nah, itu dia. Kan sebenarnya itu kan kembali lagi yang 10% tadi, 80% gitu. Ya, jadi ya hipnotis juga sebenarnya. Tapi lu pernah dihipnotis? Gue belum pernah merasakan hipnotis. Kayak diajarin ilmu anti tonjok, hipnotis juga kalau kita pahamin. Ilmu anti tonjok alasannya kan harus emosi, harus niat menyakiti baru. Tapi kan itu nggak bisa ketemu orang baru kan. Lu tetap ketonjok kalau orang Iya, baru. kalau orang baru harus orang lama yang meyakini nih orang punya ilmu nih gitu. Tapi kalau lu ketemu orang, Bang, yang meyakini ilmu itu ada, lu bilang aja tinggal, gue juga mau pelajari ilmu itu dari guru gue. Lu tinggal acting gitu doang, langsung Bisa jadi dia mental malah ya. iya. Tergantung seberapa gerakan kita meyakinkan That's dia. right, betul. Iya ya. Lu Bener tinggal juga bilang ya. gitu. Gue pernah dia percaya banget. Gue nggak nolak dia malah. Gue oh iya benar, gue juga ngepelajarin itu kok. Kan harus emosi kan. Lu bisa emosinya nggak? Oh bisa beneran bisa ngetesnya. Oh bisa, ya udah. Yuk coba. Gue gitu. Ya. Terus dia Nggak bisa. kena jadinya. Nggak bisa kena ya. Karena dia yakin kita mempelajari itu juga. Bagi gue percaya jin itu ada tapi beda alam. Kayak kita sama ikan tuh di alam air, kita di alam darat. Nggak bisa kecuali kita emang nyebur ke alam air ya. Cara-cara satu-satunya kita nyebur ke alam goib adalah kita meninggal dulu gitu. Kita harus jadi hal goib itu dulu. Gue berharap lu yang ngatain sih, karena gue nggak berani ngatain. Iya nggak apa-apa. Kenapa jenglot mitosnya minum darah? Iya. Ya kan? Iya. Karena terbuat dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Jadi nggak ada tuh jenglot yang katanya bisa kalau disimpan nanti bisa lari nyari uang orang nyuri. Terus kita dapat duit gitu, nggak ada. Jadi kalau secara mitosnya itu jenglot itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ya itu tadi. Bukan pajak. secara gaibnya. Oh, secara goibnya. Goibnya. Bilangnya penolak bala, Penolak bala, mendatangkan rezeki. mendatangkan rezeki. Iya, ya udah kayak gitu-gitu. Tapi banyak yang percaya Banyak. dan katanya berhasil. Enggak. Oh enggak ya? Jadi itu cuma kepercayaan aja, belief. Iya, kepercayaan betul. Jadi sebenarnya gini bang, belief sistem manusia tuh ada 5 ya. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi sebenarnya yang merubah kenyataan tuh pikiran kita sendiri. Kayak misalkan nih, katanya ini penolak bala. Yang tadinya orang tersebut fokus pada masalah-masalah dalam hidup, ketika dia yakin ini penolak bala, disimpan di rumahnya nih. Ditetesin darah kan katanya. Setiap malam apa gitu. Nanti buat makan. Padahal kalau minum harusnya minum sendiri dong. Iya. Ngapain ditetes-tetesin? Kalau hidup ya. Iya. Heeh. Nah, karena dia yakin nih penolak bala, fokus pikirannya yang tadinya ke masalah-masalah jadi fokus ke hal-hal yang menurut dia beruntung dalam hidup. Jadi positif nih. Iya. Oke. Jadi konsepnya gini, Bang. Kan ada pernah dengar gak orang yang bilang ikan emas itu tulangnya banyak. Ya, Padahal bagi orang-orang yang fokus pada dagingnya tuh lebih banyak dari tulang. betul. That's right. Cuma fokusnya diganti doang. Bendanya sama, kehidupannya sama, fokusnya diganti. Afirmasi. That's right. Oke. Makanya semua agama mengajarkan untuk bersyukur. Kenapa harus bersyukur semua agama? Iya. Karena agar manusia ini tidak fokus pada masalah-masalah dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang menurut dia beruntung, yang bisa disyukuri. Kayak teori law of attraction. Ah, Jadi pada saat iya, kita betul. fokus ke hal yang baik, maka hal yang baik yang datang. That's right. Kalau kita fokus ke arah yang negatif, hal negatif yang datang. Iya, betul. Dan bagi gue gini, Bang, gue udah coba pahamin ya. Law of attraction itu sebenarnya adalah
pendetailan dari doa itu sendiri. Kan law of attraction itu ada 3. Cara membayangkan, merasakan dan memvisualisasikan. Iya. Ini kan pendetailan dari doa. Seharusnya ketika kita doa sungguh-sungguh, kita otomatis akan membayangkan apa yang kita pengen, merasakan ketika kita mendapatkan, dan memvisualisasikan ketika kita benar-benar udah dapat kayak gimana. Iya. Terus kita minta. Iya. Ketika kita percaya doa tersebut, maka akan terjadi. Kan gitu sebenarnya. Iya, benar-benar. Itu imannya akhirnya kan. Imannya kan akhirnya jadi iman. Oke. Maka dari itu gua makanya bongkar-bongkarin kayak gini biar masyarakat ini kembali percaya ke agamanya masing-masing gitu loh. Iya. Ngapain percaya ke coba aja emang bayangin kayak gini nggak bisa apa-apaan. Tapi kan ada sisi positifnya. Apa? Sisi positifnya adalah dia percaya bahwa ini mendatangkan keberuntungan. Artinya hidup dia jadi lebih baik karena dia fokus ke arah yang baik kan, beruntung. Iya. Itu kan sisi positifnya. Sisi positif. Tapi yang salah. Tapi sisi negatifnya adalah dia jadi lama-lama nyembah nih barang Iya gitu kan. betul. Jadi mengistimewakan kalau dalam Islam itu namanya gulu, jadi berlebihan. Oh, jadi berlebihan. Berlebihan pada benda yang mati gitu kan. Padahal nggak ngefek apa-apa. Dan itu sebenarnya jatuhnya ke arah ini ya, musyrik ya? Musyrik, iya Musyrik ya, betul. benar Kan kan? semua agama kan melarang percaya perdukunan. Iya dong. Untuk agar lebih percaya ke Tuhannya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi ngapain berharap sama benda beginian? Kalau lu bisa bersyukur langsung ke Tuhan lu, Iya. iya kan? Nggak perlu pakai gini-ginian. Ya tapi yang gue bingung tuh banyak banget orang-orang tuh, masih banyak orang-orang yang memang akhirnya percaya karena dia itu memang melihat hasil. Bayangin bang, kayak misalkan kayak gini Jenglot. Dukun ini modalnya cuma 80 ribuan, Iya. 70 ribu. Iya. Tapi dukun ngejual ini 3 juta, 5 juta, bilangnya ini udah ada kodamnya nih. Oh, cuan. Gede banget. Lu tuh siapa, orang mana, terus awal mulanya gimana? Ini. Nah, awalnya kan gue pesulap nih. Iya. Iya kan pesulap. Nah, cuma gue ngelihat sulap nih kurang dihormati di Indonesia. Iya. Ya, akhirnya tahun 2012 itu banyak teman-teman gue yang pindah ke jalur dukun, Bang. Oh. Banyak. Nah, di situ gue nyari tahu, dukun ini beneran ada ilmunya nggak sih gitu. Gue pelajari itu santet, pelet, jin-jinan, buka mata batin kayak gimana. Gue pelajarin ternyata nggak ada ilmu-ilmuan. Semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, dari situlah gue tertarik untuk belajar lebih dalam, bulu perindu sebenarnya apa, jenglot sebenarnya apa, tuyul tuh sebenarnya apa, pesugihan sebenarnya sejarahnya gimana. Gue pelajarin semuanya, Bang. Sebenarnya di dunia ini gaib itu ada nggak? Itu dulu deh. Gaib ada. Gaib ada, oke cakep Iya, nih. Nih, jadi gini, Bang. Perlu dibedakan. Ini banyak banget dukun-dukun yang gesernya seolah-olah pesulap merah ini nggak percaya goib. Oh. Iya kan? Banyak yang fitnahnya gitu. Padahal beda, guys. Goib dan perdukunan tuh beda. Kenapa bedanya? Karena gini, semua agama mewajibkan percaya hal goib. Tuhan, surga, neraka, malaikat, sihir, jin, dan sebagainya. Betul. Tapi ingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Coba sebutin satu agama yang boleh percaya dukun, coba. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada loh. ada. Karena semua agama nggak mau umatnya itu dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Kalau kita bilang ada ilmu hitam, ada ilmu putih nih. Ada beberapa orang yang melakukan praktek ilmu putih. Dia menyembuhkan orang yang mengalami masalah goib segala macam. Ini kalau kita lihat sebenarnya jadi benar atau enggak? Ilmu hitam, ilmu putih yang membedakan dukun itu sendiri, Bang. Iya. Jadi dukun-dukun juga. Bedanya kalau ilmu hitam berkedok agama, berkedok budaya. Budaya, oke. Jadi kayak seolah-olah horor-hororan. Ilmu putih berkedoknya agama. Kayak contohnya jenglot. Kalau ilmu hitam, wah ini bahaya nih. Ini kalau kayak tadi penarikan, wah ini ilmu hitam nih yang berusaha narik kamu nih. Gue mah percaya-percaya aja tuh. Ya kan? Ini yang ada yang naruhin, ngirimin, gitu kan? Iya. Nah, saya ini ilmu putih, makanya saya bisa narik. Padahal lu nipu juga gitu. Sama-sama gitu. Sama-sama aja, cuma berkedok kebaikan doang ilmu putih. Makanya gue buat ilmu merah. Ilmu merah ini sebenarnya kayak bentuk ejekan. Lu kok ilmu dibagi-bagi hitam dan putih, merah aja sekalian gitu. Oh berarti lu penguasa semua ilmu hitam dan putih. Iya. Karena lu Sama merah. Itu juga iya sebenarnya. Karena kayak gini, Bang. Alatnya pisau nih. Iya. Kalau ilmu hitam, ini buat bunuh orang. Iya. Kalau ilmu putih, ini buat motongin daging. Motong daging, benar. Itu Iya. benar. Jadi, sebenarnya alatnya ini juga Iya. konsepnya. Konsepnya Jadi, itu juga gitu. Kayak jenglot juga. Kalau yang ngakunya ilmu putih, ini saya udah doain. Itu. Berkedoknya agama. Saya udah doain, ini bisa ngebantu kamu. Kalau ilmu hitam, nih, ini kamu taruh di rumah orang. Jadi dia bisa nyelakain si orang tersebut nanti. Padahal yang enggak.
Itu cuma ancaman doang bang. Itu santet metode ancaman. Makanya pernah denger gak? Orang yang nggak percaya santet susah disantet. Iya, katanya gue susah disantet. Kemarin gue ngobrol sama dukun, Oh iya. sama dukun tobat. Iya. Gue katanya susah disantet. Karena nggak percaya santet. Karena nggak percaya santet. Tahu nggak kenapa alasannya? Alasannya adalah orang yang nggak percaya santet, ketika dilemparin di rumahnya kayak ginian, di depan rumah atau ketika ada orang iseng masuk nih, ada yang ngelemparin di bawah kursi dan sebagainya, orang iseng. Lu yang nggak percaya santet, apaan nih? Wah lumayan nih pajangan, gitu. Iya. Orang yang percaya santet, wah apaan nih? Wah gue disantet lagi. Iya langsung takut kita. Wah, itu- Apalagi lihat bentuknya. Iya. Nanti ketika dia percaya disantet, itu akan mengalami gejala namanya paranoid. Iya, paranoid. Oke. Ketakutan berlebihan. Oke. Nah, ketika ketakutan berlebihan tersebut terjadi, nanti akan mulai ngerasain tuh penyakit-penyakit yang ada di dirinya. Wah, ini nanti gue bakal sakit nih. Ngerasain yang tadinya nggak sakit perut jadi sakit perut, padahal telat makan. Oke. Wah, ini pasti gara-gara ini nih. Wah, nanti pas naik kendaraan, tuh kan gue jadi nggak fokus nih pasti gara-gara ini. Oke. Semua dicocokologiin. Timbul ketakutan. Ketakutan berlebihan. Cocologi terjadi. Iya. Akhirnya ketakutan itu menimbulkan kepusingan, pusing, jadi nggak mood. Iya. Padahal iya, dia iya. sendiri yang ngebuat itu. Oh berarti sistem pikiran kita sendiri ya? Iya. Dan iya betul, sistem pikiran itu metode ancaman. Ada lagi metode racun yang ditaburin bang. Racunnya nggak terdeteksi medis kalau keminum. Gue nggak bisa jelasin racunnya terbuat dari apa, karena khawatir dipraktekan. Ini yang disebut metode membunuh tanpa menyentuh. Iya, ini yang dibilang dikasih minum Iya. ilmu. Iya. Ada ilmunya di dalam itu. Enggak. Iya, kalau secara ininya, secara ini, iya, gaibnya ceritanya. Jadi orang itu minum sesuatu di dalam minumannya itu ada kiriman barang nggak bagus. Makanya dia mati gara-gara minum itu kan? Iya betul. Ah. Itu makanya kenapa disebut santet itu membunuh tanpa menyentuh? Racun itu. Loh, kalau gua racunin gua bisa ngebunuh lu tanpa nyentuh kan? Betul. Lu minum gitu. Dan ada Dan racun yang tidak bisa. Terdeteksi medis. Semua racun santet tidak terdeteksi medis. Canggih juga ya. Dan kalau di Jawa, gua orang Jawa kebetulan. Iya, Di Jawa tuh kalau mau minum kopi itu biasanya ditaruh di kopi, Bang. Jadi kayak dia si partner dukun ini pura-pura jadi teman si korban. Weh bro, ngopi nggak? Ngopi ya. Nah udah dipercaya, taruhin, gitu. Minum nih gitu. Kalau orang Jawa ngambil gelas tuh gini bang, zaman dulu. Itu buat ngelihat ada bayangannya atau enggak, jempolnya. Oke. Kalau nggak ada bayangannya, itu ada racunnya. Logikanya gimana jadinya? Karena racunnya itu dari benda diparut. Gue nggak bisa jelasin bendanya apa. Iya. Kalau ditaburin nutup bagian atas bang. Jadi diginiin nggak ada bayangan. Walaupun itu air putih. Iya, warna yang berwarna biasanya. Oh, hitam biasanya tadinya. kopi ya. Kopi. Jadi dia itu kalau di bagian atasnya, Diginiin, kan ada lampu tuh. Biasanya, tuh, ini kan ada bayangannya. Kalau ini agak kurang kelihatan nih karena putih warnanya. iya betul. Nah, kalau diginiin ada bayangannya itu aman. Ada bayangannya itu aman. Tapi kalau nggak ada bayangannya itu ada racunnya. Oh, racunnya itu di atas Di itu. atas. Ketelen, dia nyangkut di tenggorokan sebenarnya. Dia gejalanya adalah muntah darah, BAB darah, kencing darah. 3 hari mati. Tanpa penyakit. Jadi kencing darah nih. Dokter kan ngiranya wah ini pasti pencernaan. Dicek pencernaan sehat-sehat semua. Canggih. Oh. Itu metode membunuh tanpa menyentuh pakai racun. Sedangkan kalau yang tahu nggak, santet yang katanya ngirim-ngirim benda, yang katanya di dalam perut ada benda, Ada jarum. Iya. Itu fake bang, fake. Sampai sekarang nggak pernah ada kejadian. Tapi gue pernah lihat ada beberapa artikel termasuk dari medis yang menemukan pada saat MRI atau dia ronsen itu di dalam tubuhnya itu ada kayak silet apa segala perut. macam. Hah? Di perut itu. Iya di perut Kejadian segala ini. macam lah kayak gitu. Ada di 2 wilayah. Ada di 2 wilayah. Gue juga baca itu. Iya lu baca ya? Nah, ada di 2 wilayah. Sayangnya berita kita tuh ketika terjadi kayak gitu, clickbaitnya, wah diduga disantet, udah beritain sama semua. Ketika ketahuan penyebabnya, nggak diberitain bang. Iya. Gitu, karena clickbaitnya kurang. Nah, jadi sebenarnya di 2 wilayah ini, yang pertama ini ada paku di perutnya, yang kedua ini ada 40 benda berbeda, tutup botol, koin, uang 20 ribuan, macam-macam, paku salah satunya. Ketika diselidiki lebih jauh lagi, ini sebenarnya santet atau beneran atau gimana? Dokter itu kan nggak percaya santet sama sekali bang. Iya. Nah, diteliti lebih jauh sama psikolog, psikiater, diteken-teken, korbannya mengakui ketika dia stres ngemilin sesuatu, benda-benda kecil.
Kalau yang paku memilihnya paku. Ya iyalah. Yang benar-benar kecil. Ya ada lah di badannya. Iya, itu tau nggak gangguannya namanya apa? Namanya PICA, PICA. Apa itu? PICA itu gangguan makan, di mana seseorang menikmati makanan yang bukan makanan. Ada kayak begitu. Biasanya semua orang kita mengalami dari umur 1 sampai 5 tahun. Anak kecil. Kalau orang tuanya nggak melarang, itu akan terbiasa sampai besar. Oke. Jadi ketika dia stres gitu. Iya. Iya. Jadi orang kan stress release-nya banyak. Ada yang nonton film, ada yang ke bioskop, ke mall, main game gitu kan. Nah ini orang-orang ini stres, ada gangguan memang. Jadi ada benda kecil di sekitarnya kayak gini. Gitu. Dibuka. Gigit kuku. Gigit kuku. Ditelen tapi kukunya. Tapi kalau gigit kuku doang enggak ya. Berarti semua tuh ada di dalam sini, kepala kita ini. Iya. Dan kejadian pika terbesar itu ada di India, Bang. 40 pisau rumput di perut. Iya. Awalnya dia nggak mengakui. Katanya pergi ke dokter tiba-tiba sakit perutnya. Pas dicek dokter kaget. Loh, ini ada 40 pisau rumput ukurannya segini. Iya, nggak mungkin ini kalau dimakan gitu kan. Mustahil nih kalau dimakan gitu. Ini pasti nih guna-guna. Di India kan percaya kayak gitu juga. Pasti diguna-guna santet nih gitu. Nah, pas dicek dia awalnya nggak ngakui, sama diteken-teken dulu sama psikolog psikiater. Diteken baru mengakui. Saya menyukai rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Lebih ke sakit jiwa lah ibaratnya. Berarti indigo nggak ada ya? Indigo tuh sebenarnya arti sebenarnya gini, Bang. Indigo tuh adalah orang yang memiliki kelebihan daripada orang umumnya. Jadi kayak misalkan lu bisa nginget 100 nama dalam waktu 1 menit. Nah, itu indigo disebutnya. Ya itu mah kelebihan. Iya, memang kelebihan. Iya, yang kayak gitu-gitu. Indigo aslinya. Oh, bukan indigo yang bisa lihat hantu gitu? Enggak dong. Gue total, kalau gue pribadi, Master Dedi juga kemarin bilang gitu, nggak percaya kita tuh indigo. Yang orang bisa ngelihat di situ ada hantu. Iya. Kalau gue sih, gue langsung minta buktiin, Bang. Ya susah dong. Kayak misalnya maksudnya dinyatakan hantunya gitu, dia berbentuk gitu. Lu ngaku indigo misalnya coba. Gua ngaku indigo. Coba lu ngeliat putih-putih kan gitu doang kan. Iya, kalau gue nyebutnya indicrot kalau yang kayak gitu, Bang. Apa tuh? Indicrot itu asal keluar aja. Asal cerot aja, asal ngomong aja gitu. Ada yang gaib dengan ngirim-ngirim. Lu pernah dikirim gak sih? Nah, gini Nah, ceritanya ya nih. sih. Gue yakinnya dengan attitude gue di sosmed selama ini sih pasti yang benci gue banyak. Dan kalau yang benci gue banyak ini pasti yang attempt untuk melakukan serangan fisik atau serangan spiritual kepada gue pasti ada. Ada. Tapi gue nggak pernah merasakan kalau konteksnya kita ngomong serangan spiritual. Iya. Gue gak pernah ngerasain apa-apa, men. Karena gue pernah ngobrol, katanya kalau kita memang dari awal gak percaya, gak bakal bisa lo diserang kayak gitu. Berarti bagusan gak percaya dong. Ya memang. Iya sih, memang gue pernah denger itu. Katanya gitu. Itu harus bisa, lo harus dua-duanya percaya dulu. Iya. Dan itu gak bisa gini. Ini gue punya banyak teman paranormal. Iya. Tau yang paling sulit kalau punya teman paranormal itu apa? Apa? Nahan ketawa. Nggak, maksud gue tuh gini. Gue kalau ngobrol sama dia nih, gue lagi, gue dimanipulasi nih. Bukan. Iya. Gue respect dengan, mereka kan bilang mereka punya gift. Iya. Or whatever. Nggak, gue respect, sangat respect. Iya. Karena bisa saja benar kan. Bisa saja benar. Dan Dan bisa saja tidak benar. bisa saja tidak benar. Tapi menurut gue selalu merespect teman-teman gue yang punya gift. Ya. Sekalipun mereka ngomong dan itu terdengar nggak masuk akal di gue, nggak mungkin gue ketawa depan mukanya, men. Nanti di belakang. Ya. Tapi kan maksud gue itu attitude dong. Iya betul. Itu Nggak attitude sopan. dong. Nggak sopan. Misalnya, Cok, di sini gue ngelihat ini, wah, nggak mungkin gue kayak gitu. Iya, Gue tetap, oh gitu. Tapi memang agak ngantuk aja. Nah, baik. apa namanya? Gue pernah ngobrol dari teman-teman gue ini. Yang kebanyakan teman-teman deket juga. Kita pernah bekerja sama di berbagai macam. Jadi gue nggak punya masalah pribadi. Jadi katanya memang ada jenis-jenis orang tertentu yang imun terhadap serangan spiritual. Yes. Dan biasanya orang-orang yang imun terhadap serangan spiritual ini adalah orang yang tidak spiritual. Yes. Orang ateis, orang yang liberal, orang progresif. Logikanya gimana? Karena mereka nggak percaya itu, sehingga akhirnya memang ya nggak work saja. Berarti kalau kita bicara karena mereka tidak percaya, serangan spiritual ini bermain secara logika orang. Secara sugesti. Dia memainkan sugesti. Yes. Logika dong. Dan iya betul. Dan gue pernah ngobrol sama beberapa praktisi juga. Bahkan kalau lo percaya pun, itu nggak akan bisa langsung bekerja ke lo. Karena lo harus ada di mental state yang sangat rendah.
Oh iya, lagi di Sampai bawah. akhirnya itu Bisa. magicnya itu bisa mempengaruhi lu. Iya, betul. Karena pada saat lu percaya spiritual tapi lu ada dalam kondisi mental tertentu yang tinggi, Iya. lu di gitu nggak akan berkurang. Makanya biasanya, ini gue pernah berbicara ya, adalah teman gue punya teman dukun santet. Dia bilang itu biasanya santet itu adalah kombinasi antara teror dan sugesti. Jadi sebelum lo disantet, rumah lo tuh akan diteror. Misalnya ditimpukin batu. Oh, physically terror. Yes! Oke. Atau diteror secara SMS. Oke, dibikin mental lu jatuh. Down. Nah, pada saat mental lo jatuh, itulah saat yang paling tepat untuk serangan. Gaibnya. Gaibnya. Lewat apa? Udara? Wah, gua nggak tahu deh. Oke. Ketidakpercayaan terhadap santet. Gue taruh lu di community, buset jarang banget tuh ada yang komen sampai ribuan cuy. Lu dibilang jangan sombong katanya. Coba, lu kucuk-kucuk dari mana, tiba-tiba lu pergi nantangin orang buat santet lu. Lu kenapa bro? Sampai ada yang mau bunuh lu bro. Iya. Jadi gini bang, karena gue punya cita-cita bang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, oke. Bukan mendukunkan kehidupan Bukan. bangsa ya. Jadi bukan. itu ada Yang ke situ ya arahnya ya. dan dunia perdukunan itu adalah bagian integral yang sangat fundamental untuk mencapai cita-cita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa yang baik itu dihasilkan oleh pemerintahan yang baik. Tapi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan pemerintahan yang baik kalau masyarakat kita masih sangat bergantung sama logika mistika dan sangat gampang dibodohi gitu loh. Jadi semua rangkaian yang gue buat itu di plan bang, bukannya tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Ini hal yang udah gue rencanakan sekitar bulan Januari lah, Februari. Tapi kan untuk fight ini itu sesuatu yang kontroversial dan mungkin akan menimbulkan banyak kontradiksi nih. Karena orang udah melekat banget dengan hal seperti itu. Jadi gue nggak bisa tarung dengan tanpa persiapan gitu loh. Jadi gue riset, gue observasi, gue wawancara banyak orang. Dan setelah gue yakin, let's fucking do it. Gitu. Cuma kan men-challenge dengan diri sendiri kan resikonya gede ya bro. Apa resikonya bang? Oh nggak ada kok. Nanti keluar jarum loh. Ya udah berarti kemajuan ilmu pengetahuan dong. Iya kan? Dia melihatnya malah ke sono Iya, gue tuh beneran, gue bukan lagi sakti. Enggak, lagi gini, wah keluar, wah ini kemajuan nih. Iya. Kemajuan bisa keluar paku gitu. Nggak ada tuh dalam chemical kan nilai kesetaraan setara nggak diperlukan lagi. Lu bisa menciptakan Fe, besi, lu bisa menciptakan nikel dari gumpalan darah. Iya. Bayangin kalau sekarang masih ada batasan, berarti kan kita cuma butuh research and development aja. Mobil dulu juga bentuknya jelek, tapi karena pengembangan jadi bagus. Iya. Ya sama, kita ngeliatnya kayak gitu aja. Jadi Jadi gue kan pernah ngobrol nih sama salah satu orang pelaku supranatural lah. Jadi sihir santet itu secara kerja dia itu berupa energi negatif yang kemudian menghampiri orang itu, masuknya ya bisa lewat kaki and so on. Kemudian nanti kenapa dia bisa ada zat padat? Dia akan berubah menjadi padat di dalam secara energi. Awalnya energi doang. Dari energi nih. Iya. Jadi padat. Iya. Dapat Nobel dia harusnya, Bang. Iya, dapat Nobel. Gila lo menciptakan sesuatu dari ketiadaan lo. Lu nggak perlu riset, lu nggak perlu nambang. Abang bayangin, Bang. Telan ludah gue langsung. Gue agak takut ya obrolan deh. Iya, Mohon maaf buat semua dukun. Jangan ke saya, ke orang ini aja. Ya, dia lebih Bang, berani. ini udah 1 bulan lewat gitu. Iya, Udah iya, 1 iya. bulan lewat, udah banyak yang tak kirim-kirimin. Ujung-ujungnya setiap mana nih? Kalau nggak di ghosting, di blok nomor gua. Tapi lu sempet live juga katanya dalam 1 malam ya. Lu Iya. menghasilkan duit malahan katanya. 36 juta. 36 juta dari saweran Dan katanya. itu gua kasih semuanya untuk beasiswa, ngekolain orang-orang yang butuh biaya karena Malah disumbangin sama dia. Iya, karena balik lagi, Bang. Iya. Perjuangan gue itu soal edukasi dan pendidikan. Indonesia ini nggak akan maju kalau kita masih terikat hal-hal seperti ini. Iya, tapi kan penjelasan lu ini agak sulit nih dipahamin oleh orang-orang yang mungkin dia sudah punya keyakinan bahwa sihir itu adalah sama dengan santet. Oke, ini segala macam. Gue sangat menghargai kepercayaan dan iman seseorang itu bukan sesuatu yang perlu kita debat. It is a faith. Iya, it's a faith. It's a faith. Iya. Gitu. Janganlah ngedebat sesuatu yang emang udah bentuknya iman. Jadi sekali lagi gue bakal ngasih kontes. Nggak pernah gue sama sekali bilang gaib itu nggak ada. Santet nggak ada. Santet sekarang nggak ada. Ya nggak ada kalau ada orang yang bisa katakan ya. Tadi kan kita ngomongnya agak kompleks. Kita simplifikasi apa yang kita bahas. Sihir di zaman dulu ada. Oke, bisa jadi zaman dulu ada. Zaman sekarang ya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kalau sempat ada nih, itu kan turun-menurun banget. Ya peradaban kita sekarang lebih maju daripada peradaban kita saat ini, Bang.
Dan kalau sampai ada, itu Marcel pesulap merah udah mokat dari kapan tahu. Oh iya, dia paling sering tuh Iya, nantangin kalau orang sampai ya. ada, Zawin udah kesesat dari kapan Iya, tahu. Zawin, iya. Kalau sampai ada, Bang, logik ini, oke, moralitas baik benar, oke, itu kita bisa berdebat soal itu. Tapi bodoh pintar kan enggak? Ya. Ini gini, pelaku santet adalah praktisi yang ahli di bidangnya, dan untuk mendapatkan pengakuan atas bidangnya, dia dapat reward 1 mobil Alphard, sama uang 1 miliar. Itu yang lu janjikan. Iya. Kan? Heeh. Lah, ini kan sebenarnya gampang. Lu dibayar untuk membuktikan keahlian lu. Ada sekolah dukun loh. Oh iya. Dia jelasin sama gua. Jadi dia semedi, terus Dia ini. silat 40 hari. Iya. Ya. Terus itu akhirnya jadi gimana sama beliau? Gue sangat tahu apa yang gue lakukan dan apa yang gue ucapkan, batasan apa yang nggak gue lakuin. Oke. Atau batasan apa yang nggak gue terobos. Misalnya Oke. kayak, gue bilang, berkali-kali gue bilang, gue nggak pernah bilang gaib nggak ada ya. Itu faith, itu iman. Dan semua orang punya hak. Dijamin undang-undang untuk mengimani sesuatu. Oke. Jadi jangan pernah disuruh, wah dia nggak percaya gaib. Yang gaib aja. Tapi jangan digunakan untuk membodoh-bodohin orang gitu. Lihat konteksnya, lihat situasinya. Karena kalau Oke. konteksnya dipotong-potong, ini sangat berbahaya bagi peradaban manusia dan kemajuan bangsa kita juga. Oke. Itu selalu gue kasih bottom line di situ kan. Masa berlakunya sampai kapan nih? Sampai kapanpun. Buset, Karena yang emang nggak pernah ada, Bang. ya kan kita nggak tahu. Jujur ya, gue tuh agak takut, bro. Soalnya gini, gue tuh masih percaya hal-hal yang berbau mistis, tapi tidak sepenuhnya. Oke. Karena kan ada beberapa hal yang menurut gue ini kayaknya suges deh, kayak orang kesurupan. Iya, placebo effect, Iya, secara confirmation itunya. bias, Mm-mm. kan semua psikologi itu dibentuk dari situ. Visual itu juga dibentuk dari persepsi kan. Iya. Rasa lapar pun dibentuk dari otak kan. Iya. sebenarnya. Selama kita tahu anatomi tubuh manusia, hidup kita enak, Bang. Pertanyaannya kan cuman kalau kayak makhluk halus gitu ada apa? Kayak setan lah ya. Kita sebutnya setan Iya. lah ya, makhluk halus itu berarti tidak ada dong. Nah, Abang pernah ngeliat Dracula nggak? Di film. Di film, ya, penampakan di Indonesia, Abang pernah ngeliat Dracula nggak? Atau ngelihat Falak di Indonesia? Nggak ada dia di Nggak sini. ada, karena persepsi dan ketakutan dan hantunya dibentuk sama media, sama kultur masyarakat. Makanya setiap teritori bisa beda-beda nih bentuk hantunya. Tapi bukan dari sugesnya dia sendiri. Iya, dari kepalanya. Ah, Kepala ah. dia mencerminkan ketakutan itu seperti apa. Jadi lucunya tuh ada orang Jepang, orang yang tinggal di Jepang terus ngomong dulunya takut hantu, sekarang nggak sama sekali gara-gara konten itu. Terus dia ngebayang lucu juga Bang ya, waktu gue di Jepang gue nggak bisa bayangin pocong dan kuntilanak loh. Soalnya gue lagi di Jepang kata dia. Karena basically secara neurologis dan teori evolusioner ya, manusia itu kan beradaptasi. Otak kita itu didesain supaya kita bisa bertahan hidup lebih lama. Ngelihat ada bunyi-bunyi di situ, oh itu ada ular, itu ada harimau. Dari awal nih, waktu berburu dan meramu kita nih. udah dikasih suges Iya. itu. Dan itu sebenarnya bukan hal yang buruk, karena memperpanjang umur kita. Oh berarti nggak boleh dideketin. Iya. Jadi ketakutan itu terbentuk. Iya. Ya, makanya gue bilang sebenarnya, ya kalau untuk edutainment ya atau entertainment ya nggak apa-apa ya, sama kayak lu nonton Smackdown yang settingan lah, that's it gitu, atau nonton sinetron atau film. Jadi sebenarnya bukan itu yang di-challenge gitu loh. Jadi kayak nonton horor ya nonton aja, nikmatin Iya, aja. nikmatin rasanya aja. Iya, dan manusia, oh kayak gitu, manusia tuh bisa menghadirkan ketakutan baik ini. Itu sebenarnya ya udah. Ketakutan yang sebenarnya tidak ada. Iya, tapi selama otak kita bisa berpikir logis dan rasional ya, hal-hal yang itu nggak mengganggu kita dan itu nggak bertentangan dengan agama. Yang salahnya adalah, yang gue kesel adalah gara-gara terlalu banyak pop pemuka ya, populer orang-orang populer dengan gampangnya ngomong dirinya self proclaim kayak gitu, motong konteks setengah-setengah, ujungnya merusak masyarakat secara keseluruhan. Efek yang lu takutin dari hal itu apa? Ya banyak lah Bang, sangat-sangat banyak. Gue caregiver kanker stadium 4. Gue ketemu banyak orang yang sebenarnya bisa selamat, cuma karena kan kanker itu antara sebab dan akibat yang muncul itu sangat-sangat bisa berbeda nih. Tiba-tiba ininya bengkak, pengetahuan kurang, knowledge kurang, akhirnya datang orang pintor, udah keluar banyak duit, makin parah, placebo effect terjadi, endorfin keluar, oh sembuh sebentar, taunya lebih parah lagi, akhirnya pas masuk rumah sakit udah selesai, atau udah nggak tertolong. Nah, problem satu lagi yang gue kritik, yang harus kita realize adalah skill set atau skill issue di dunia kesehatan kita juga butuh perbaikan banget. Karena aku ngalamin, ibuku tuh 2 kali penyakit parah. Satu anemia aplastik, satu kanker. Dan dua-duanya dalam proses identifikasinya dan diagnosisnya, itu butuh 3 dokter lebih untuk tahu penyakitnya apa. Keahliannya ya, Iya. sama alatnya ya. Iya, jadi itu realita. Dan jumlahnya pun kita udah sangat kurang gitu loh. Makanya ketika orang ke dokter nggak ketemu apa-apa tapi tetap sakit, bukan lu ke dukun, ke dokter yang lain gitu loh.
Gua ngalamin sendiri gitu, dan itu juga mencelakakan orang banyak sekali, Bang. Kemarin ada lift gitu, dianggap lift ada penunggu klinik, nggak ada di situ, akhirnya korban berdatangan, akhirnya menghasilkan banyak korban. Ada yang berusaha perbaiki, ketahuan spare part-nya emang harus diganti gitu. Hal-hal kayak gitu tuh banyak sekali, dan bahkan ke kasus-kasus kriminal yang saya tidak usah sebut karena Bang Denny udah punya banyak masalah. Ya gitulah ya. Salah satu contoh yang sangat-sangat disayangkan juga gara-gara logika mistika ini. Bayangin Bang, Abang ngerti kan yang gue bilang? Iya, paham. Makanya harus hilang gitu. Iya, paham. Harus banyak orang pinter. Iya, cuman ini akhirnya pasti akan berbenturan dengan para konten kreator yang ada hubungannya dengan supranatural. Enggak, karena mereka tahu ini nggak bisa dilawan. Cuma kan ganggu dong. Iya, ganggu mereka, tapi mereka nggak bisa bite back. Karena ini kan sesuatu yang basisnya proving. Dan kalau lu nggak bisa proving, ya lu yang hancur. Iya, misalnya gue penontonnya nih. Iya. Kata si Irwan, nggak bener nih. Iya. Itu gimana tuh? Iya, dia mau nggak mau diem. Kalau mau tetap konten, jadi sustain penontonnya aja gitu loh. Atau dia involve juga, dia harus ngasih tahu ngedukasi yang benar. Bukan, kan balik lagi gue bilang, lu punya tayangan kayak gitu juga nggak masalah. Iya kan, lebih ke entertain kan sebenarnya. Iya, lu edukasi, tapi lu punya responsibility dong. Dan gue nggak ngelarang lu mau ngelakuin apapun ya. Kalau lu tetap ngelakuin kayak gitu, ya gue mati nih hari ini masih bakal ada orang yang lebih gila lagi dari gue. Oh, paham. Jadi kayak itu demokrasi kan. Kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngelakuin apapun. Tapi orang juga nggak bisa mencegah konsekuensi dari apa yang dia lakuin. Sebenarnya makanya yang gede-gede banget gak ada yang respon Bang. Ya karena tahu. Iya, cuma banyak orang juga yang akhirnya nyerang lu ya, macam-macam ya. Ada yang bilang lu cari exposure. Ya ria itu nyari. Iya. Dia bilang lu nyari exposure. Iya, itu cuma nyari exposure aja. Terus ya memang. Iya, tapi kan gue juga percaya nih ada sesuatu yang bersifat apa ya? Kalau gue bilang sesuatu yang tidak bisa kita logikakan ya. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki dari setiap manusia itu. Oke. Lu percaya nggak begituan? Gue beragama, gue punya faith gitu. Oke, tapi dengan logika lu masuk gak itu? Menarik. Soalnya kalau logika, tentu kita harus membedakan sesuatu yang bisa dilogikakan dan mana yang nggak bisa dilogikakan. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang bermasalah. Karena di Al-Maidah 48 itu kan dijelaskan bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Iya. Dan kami akan janjikan jawabannya di akhir kelak. Oke. Jadi berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan nggak ada keharusan juga, semua harus bisa dilogikain. Itulah beda faith sama sains. Yang viral-viral lu nggak mau main viral-viral? Nah, justru channel gue bisa growth banget Bang. Bisa tumbuhnya eksponennya secepat itu untuk personal channel ya. Bisa secepat itu karena gini. Biasanya gue viral karena dulunya gue bahas, besoknya viral. Oh, lu udah bahas duluan gitu iya, ya? Iya, gue prediksi nih kayak gini. Jadi yang salah satu momen paling gila itu waktu itu 2023. Semua orang bilang resesi gelap. Terus ini beberapa kali gue ceritain juga. Ada kreator finansial namanya Felicia. Jadi Felicia tuh buatlah semua. Tahu lagi gue Felicia Finance. Dia bikin influencer index gitu. 0 berarti nganggap resesi, 1 berarti nganggap tidak resesi. Dari 10 nama itu cuma gue yang 1. Karena gue bilang nggak mungkin resesi, ini hitungannya ada nih. Ekonomi itu nggak bisa lu by asumsi kayak gitu, by hitungan-hitungan kasar kayak gitu tuh. Ini harus detail mikro dan makronya, fiskal moneternya harus tahu nih. Terus gue jelasin. Jadi nggak akan resesi. Nah di indeks yang Felicia tuh kelihatan tuh 1 tuh cuma gue, yang lain 0 semua gitu. Yang lain prediksi gelap. Nah akhirnya kejadian 2023 nggak ada resesi, naik. Terus gue sempat juga ngomong soal bubble harga, kemungkinan untuk properti jatuh itu nggak ada. Ketika semua orang ngomong properti itu bakal jatuh karena sistem di Indonesia itu berbeda dengan US gitu loh. US mortgage-nya itu dibandel, dijual di pasar lainnya, di short sama orang, dan akhirnya jatuh. Di Indonesia lu mau ngajuin KPR syaratnya setengah mati. Gue baru tahu ada syaratnya lebih susah lagi ya, santet ini. Tapi syarat KPR tuh susah sekali. Nah makanya profil resikonya tuh udah benar-benar bagus gitu loh. Untuk jatuh pun sulit karena bubble property, ketidakseimbangan pasar itu terjadi di market rumah mewah. Rumah mewah mungkin susah dijual, tapi rumah di antara range, katakanlah ya di tahun itu 1 sampai 2 M, itu berebut orang masih. Kenapa demikian? Karena orang yang punya penghasilan tinggi, itu ngambilnya rumah-rumah kayak gini. 3, 4, 5 untuk anak cucunya dibiarin, dan mereka punya kekuatan finansial untuk ngejaga itu. Makanya marketnya sangat-sangat keras banget. Dan akhirnya terbukti nggak ada turun, ya itu naik lagi. Terus yang paling epic waktu itu perang Rusia-Ukraina. Jadi saat semua orang bilang nggak akan ada perang, ini cuma pertanyaan intelijen segala macam, 24
Pas 24 jam sebelum perang itu dibilang, gue bikin konten, perang ini akan terjadi. Pasti terjadi. Secara konstruksi berpikir. Iya, nggak mungkin secara mistikal. Iya, data ya. Iya, Ya, karena kalau orang di daerah pasti bilang lu dukun. Itu tuh dulu sempat follower gue tuh pada nyebut gue cenayang. Iya, cenayang Katanya. gitu. Terus gue bilang, ya lu bisa jadi cenayang dan lu bisa jadi peramal masa depan yang akurat. Kalau otak lu bener tuh kayak Deddy Corbuzier. Iya. Cuma bedanya dia akan menjelaskan secara logik. Kalau cenayang kan saya bersekutu dengan Iya. gitu. Tapi jangan-jangan itu cenayang itu berpikirnya kayak lu lagi. Cuma dia ilangin bagian part Enggak. Om Ded. Kemarin gue masih amazed aja dia nunjukin trik sulap. Orang emang pinter banget nih orangnya. Itu kan keahlian. Iya. Keahlian. Kalau lu kan konstruksi berpikir, kalau keahlian sama konstruksi berpikir pasti ada beda gitu. Udah muscle memory ya. Iya, muscle memory kayak kalian gue lempar bola gitu. Itu tuh real bang, abang lempar bola kayak gitu. Real. Kalau misalnya kita udah sering lakukan kan kebiasaan kan. Iya. Bisa karena terbiasa Iya. kan. Jadi itu jadi real. Kayak lu dengan konstruksi berpikir lu, orang ngeliat kan cerdas banget, tapi lu mungkin nganggep bahwa enggak biasa aja gitu. Karena waktu itu gue sampai langganan VPN Rusia, terus jadi ada Mohon maaf nih, kita VPN bukan buat itu ya. Lu paham ya maksudnya? Karena untuk masuk ke Kremlin itu susah bang waktu itu. Iya. Jadi ada. Dia ke Kremlin loh. Ada pon ya, maaf ya, nggak ada. Jadi emang ada dokumen esainya yang ditulis Putin sendiri, dan waktu itu gue ngeliat ini udah 1 tahun sebelum ini nih, berarti kan ada sesuatu yang emang berusaha ditanamkan Vladimir Putin kepada militernya gitu tentang romantisme Kievan Rus namanya, Kievan Rus. Jadi sebenarnya Rusia dan Ukraina itu dan Belarus itu satu kesatuan dan harusnya ya gitu. Pas gue baca esainya satu-satu, katastrofik segala macam, diksi yang dipakai Putin, oke. Terus ngelihat di map tuh kan ada head radar. Ini kok dari bulan Desember sampai Januari heat map ini nih nggak berkurang nih, malah nambah. Mungkin itu kan semua media udah bilang tensi turun segala macam, nggak ada turun nih bang. Brengsek nih nggak turun nih di perang ini. Besoknya gue bangun pagi, itu video gue pertama kali yang tembus 500.000. Iya. Oh kok rame banget ya? Kok bener ya gitu? Oh perang beneran gitu. Kayak bahkan sampai Euro 2020 tuh. Itu epic juga bang, karena gue di penyisihan tuh gue sampai bola loh. Oh karena gue suka banget bola itu suka banget. Tadi kan ada klub Juventus ini. Jadi di penyisihan, terus gue butuh 2 match day nih untuk ngeliatin masing-masing nih. Terus gue langsung bikin prediksi. Finalnya Denmark Italia tuh. Yang juara Italia. Itu tuh legend tuh. Dan Denmark cuma sampai semifinal, waktu itu kalah sama Inggris. Tapi orang nggak akan pernah prediksi Denmark yang bakal masuk final. Iya. Jadi udah menang-menang dan Italia benar juara waktu itu. Itu by data tuh, lu ngelihat semua. Analisis by data dong pastinya. Dan probabilitasnya untuk meleset juga banyak banget kan. Dalam konstruksi berpikir lu miss. Banyak lah. Oh banyak juga ternyata. Oh lu akuin ya. Contoh. Gue pertama deketin istri gue nggak pacaran. Dia pacaran sama orang lain. Itu miss. Walaupun gue tahu dia suka sama gue nih. Oh ternyata meleset nih. Oh lu pikir dia suka sama lo? Bukan gue pikir dia memang suka sama gue awalnya. Tapi kenapa dia pergi pacaran sama orang lebih ganteng bang. Oh iya. Dan lebih benar gitu loh. Apanya benar? Iya emang lebih oke mantan dia dari gue waktu itu. Oh diakui deh? Iya gue akuin kok. Gue bakal ngomong lebih ganteng. Ya udah nikah sekarang kan. Terus kenapa akhirnya lu bisa jadi nikah? Ya kan sayang, cinta. Asik. Karena cinta akan menemukan jalannya ya, seperti kebenaran ya. Oh siap. Ya itu, ya banyak lah. Banyak ya. Halo warga sipil sekalian. Jadi 6 hari yang lalu gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah paku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Dan gue bilang, siapapun mau itu dukun, orang sakti, anak indigo, orang yang ilmu, silakan coba ilmu kalian, bikin gue muntah paku atau santet gue. Nggak perlu muntah paku, yang penting spesifik aja gue tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan Alphard. Dan gue garansi, gue jamin, dan gue siap untuk bikin perjanjian resminya gitu. Dan terakhir, ini respon dukunnya.
Wah, buat kalian yang nggak bisa bahasa Jawa, silakan tanya teman-teman kalian yang bisa bahasa Jawa. Intinya dia bilang, wah bapak orang api, orang yang bagus, taat agama, garis keturunannya bukan sembarangan, ini orang besar, kalah ilmu, kalah nasab, dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa gue nggak bisa disantet. Omong kosong. Gue manusia biasa, cenderung mediocre, garis keturunan gue nggak ada istimewa, bapak gue juga orang biasa, kakek gue juga orang biasa, nggak ada itu. Nggak ada. Satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue nggak bisa disantet karena santet itu nggak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Ya namanya santet, demit, lelembut, hantu, klinik, indigo. Omong kosong itu. Gue tahu bakal langsung ada yang ngebantah. Oh, tapi kan menurut agama bang, tapi kan hal yang gaib. Sabar, kita nggak usah terburu-buru. Kalau kalian punya hasrat dan apa ya, keinginan langsung komen seperti itu, gue saranin tonton video ini dulu sampai habis. Karena gue berani jamin, kalau kalian benar-benar ngerti dari esensi video ini akan mengubah hidup kalian dan mengubah semua opportunity yang ada di hadapan kalian. Dari hal simple ini ya. Oke, mari gue mulai dengan cerita masa kecil gue. Apakah gue terlahir skeptis seperti ini dari awal, nggak percaya hantu, nggak percaya santet, nggak percaya klinik? No, man. Waktu kecil gue penakut banget. Dan gue ingat banget waktu umur gue 5 tahun, gue melihat penampakan. Ya, jadi penampakan itu gue masih detail melihatnya. Indra penglihatan dan pendengaran gue juga gue masih ingat apa yang gue rasakan waktu itu. Gue lagi tidur sekitar jam 2 malam. Kamar tidur gue tuh sendiri di atas ya. Umur 5 tahun udah tidur sendiri di atas. Keluarga di bawah. Terus tiba-tiba di depan pintu itu ada anak kecil yang lagi ngeliatin gue terus ngajak main. Gitu. Badan gue kaku, nge-freeze, nggak bisa gerak. Dan ada suara kuntilanak tuh. Makin lama makin gede terus hilang. Wow. Dah, itu kan gue ketakutan. Paginya gue ceritain ke bapak gue malah ketawa. Terus dia bilang, nggak ada hantu itu, nggak ada yang namanya setan, nggak ada itu. Kalau ada, dunia mereka udah beda gitu loh. Tapi pak, aku ngeliat sendiri. Nah, akhirnya bapak gue jelasin kalau fungsi otak manusia seringkali dalam keadaan seperti itu. Otak itu punya kemampuan untuk menghasilkan yang namanya ilusi, persepsi yang keliru, dan visualisasi yang memang secara tidak kita sadari, itu based on apa yang kita takuti selama ini. Oh, jadi ada nih penjelasan teoritisnya ada. Nah, dari sejak itu ketakutan gue sama hal-hal klinik itu semakin berkurang sampai gue tidak takut sama sekali. Thanks to my father ya, udah ngajarin dengan cara yang benar gitu. Terus dia bilang juga, kalau nggak percaya udahlah, tiap malam kita berburu hantu aja. Kalau ketemu kita kuliti, kita bikin sirkus katanya gitu. Nah, sekarang gue ngasih penjelasan ilmiahnya nih. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman. Kenapa gue bilang otak itu bisa menghasilkan ilusi? Kalau kalian buka artikelnya, jurnalnya, penelitian resminya, kalian akan tersadarkan bahwa oh, ini toh yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa menjelaskan fenomena dari mulai melihat hantu, fenomena ketindihan, sampai fenomena kesurupan. Jadi secara ilmiah, penampakan hantu itu bisa kita jelasin melalui berbagai faktor psikologis, neurologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dan ini akhirnya menjelaskan banyak hal yang kita lihat. Pertama ada yang namanya pareidolia. Jadi pareidolia ini menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola di lingkungan sekitar, termasuk mengenali wajah atau bentuk manusia dalam objek yang sebenarnya tidak relevan. Ketika otak secara otomatis menafsirkan bentuk acak seperti bayangan atau suara menjadi sesuatu yang akrab seperti wajah atau sosok manusia. Jadi ketika seseorang melihat bayangan atau pola yang tidak jelas, otak bisa salah mengidentifikasikan ini sebagai hantu. Itulah kenapa hantu di setiap negara itu berbeda, Pak. Karena persepsi kita terhadap ketakutan itu berbeda gitu. Orang Romania melihat ketakutan itu Dracula, kita melihat ketakutan itu kuntilanak. Ya, makanya nggak pernah ditemukan kuntilanak di Rumania atau nggak pernah ditemukan Dracula di Indonesia. Makanya jenis hantu itu bergantung sama teritori. Nah, itulah karena semua itu dibentuk oleh media dan persepsi tentang ketakutan, sosok hantunya, sosok dedemitnya, sosok lelembutnya. Temporal lobe epilepsi yang mana ini adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol persepsi dan emosi. Orang yang menderita kondisi ini kadang mengalami halusinasi visual atau auditori, seperti melihat sosok manusia atau mendengar suara yang tidak ada. Ini bisa membuat seakan-akan yang kita lihat itu hantu. Dan ini distudi, Pak, diteliti gitu oleh Persinger tahun 94, menunjukkan bahwa stimulasi pada lobus temporal bisa menghasilkan sensasi kehadiran makhluk gaib secara suara maupun visual yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis atau penampakan hantu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif psikologis dan neurosaintifik, manusia itu punya kebutuhan untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan.
Jadi manusia secara alami mencari penjelasan untuk fenomena yang tidak mereka pahami. Ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah seperti suara aneh, penampakan misterius, atau kematian mendadak, banyak orang yang lebih nyaman dengan menjawab hal tersebut dan mengaitkannya dengan semua hal yang berhubungan mistis dan supranatural. Dan ini bagian dari yang namanya kognitif, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan untuk segera menutup ketidakpastian dengan penjelasan yang langsung meskipun tidak berbasis bukti. Dan masih banyak lagi penjelasan ilmiah lain yang ngedibang eksistensi lelembut, dedemit, dan hantu ini. Dan semakin gue tahu, semakin gue sadar betapa bodohnya saya kalau sampai terikat dengan yang namanya logika mistika. Dan apakah pemahaman ini mengubah hidup saya? Jawabannya sangat. Segala opportunity, segala kesempatan, segala kemungkinan itu terbuka gara-gara gue mulai meyakini, oh, semua hal itu harus punya rasionalitas yang cukup untuk kita yakini dan kita percayai. Apalagi masalah decision making. Karena gue nggak percaya hal-hal kayak. Jadi gue menjalani hidup dengan sangat santai, sangat merdeka, sangat bebas. Dan gue bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan. Dari sejak SMA itu gue nggak pernah ada ketakutan di tempat tertentu ya. Dibilang angker, tidur di kuburannya biasa, tidur di hutannya biasa, dibilang wah ini nanti tempatnya nggak ini, ternyata gue datengin juga nggak ada apapun yang terjadi. Gue juga dapat kosan murah dengan fasilitas yang bagus karena kosan itu dianggap kosan angker. Terus waktu kerja juga duit gue kan pas-pasan banget dan gue harus tinggal di kantor supaya menghemat. Gue bisa tinggal kantor 2 tahun di gedung yang sebesar itu, 20 lantai, gelap-gelapan sendirian, yang nggak pernah ada masalah buat gue. Waktu gue nguber juga kayak gitu, waktu gue nge-grab juga kayak gitu, yang mana gue bisa tidur di tengah jalan gitu, parkir mobil di seberang jalan, tidur sebelah kuburan juga biasa-biasa aja. Jadi kayak gue banyak sekali mendapatkan kesempatan yang mungkin orang lain gak ambil karena mereka takut wah nanti di situ ada hantu dan lain sebagainya. Termasuk rumah angker, udah punya cap angker, harganya turun, ya udah dibeli. Wong ya itu semua ada di kepala kita dan kita yang menciptakan persepsi gitu menurut saintifik. Nah, itulah yang terjadi sama hidup kita. Itulah kenapa gue bisa santai banget ngasih tantangan seperti itu. Kalau lu bisa santai gue, ya udah mobil Alphard gue buat lu gitu. Dan kalian jangan salah paham, kalaupun ternyata memang gue bisa disantet, gue malah seneng. Gue kan nggak minta mati ya, gue minta keluar paku aja. Kenapa gue senang? Karena gue bakal jadi pengubah peradaban manusia, Pak. Gue bisa membawa sebuah perubahan yang besar buat dunia gitu loh. Gue bakal jadi seorang destruktor. Lu bayangin berapa banyak duit di dunia ini habis untuk riset and development nuklir, senjata pemusnah massal, pertahanan negara, alutsista. Wow, itu gede banget. Dan bayangin, industri kan udah bergerak ke bidang jasa nih ya. Dan kalau kita bisa mengorganisasi para santeters ini dengan baik, kita tingkatin skillnya, kita perluas batasannya. Katanya nggak bisa antar pulau kan. Wah, nanti kita bikin riset supaya bisa antar pulau atau negara. Ini bisa kita jual kemana-mana. Hilirisasi itu jadi kenyataan. Indonesia negara penghasil santeters terbaik. Lu bayangin kita bisa ngalahin Silicon Valley, bos. Dan kalau kita shift, bukan cuma masalah sakit menyakit atau nyelakain orang, kita shift untuk pengiriman pesan, pengiriman barang. Bayangin energi terbarukan seperti apa ini. Menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Dari organ manusia jadi paku gitu. Kalah coy. Edward Eric kalah, Alphonse Eric kalah. Nggak ada ekualitas. Nol ada gitu. Walaupun menentang hukum fisika, gaskan gitu. Dan bayangin, gue cuma kehilangan Alphard, tapi gue punya paten ini semua, gue punya agency center, so gue bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ya, kalau itu terbukti gue berhasil, kalau itu tidak terbukti ya gue berhasil. Sama-sama happy. Oke, sebagai seorang muslim atau yang menganut agama Islam, tentu kita punya kewajiban dan keharusan untuk meyakini bahwa hal yang gaib itu ada ya. Karena gaib itu banyak sekali dan universal sekali gitu loh. Nah, tapi terlebih lagi di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali rujukan yang emang udah nunjukin ke kita bahwa bentuk orang jahat dan penyihir itu ada dalam cerita-cerita kenabian atau cerita-cerita Rasul. Nah, makanya dari awal gue koridornya jelas. Yang gue tentang itu dukun, anak indigo, orang yang ngaku bisa nyantet dan lain sebagainya. Tapi gue nggak pernah sama sekali ngomong kalau hal yang gaib itu nggak ada. Oh, beda gitu. Gue juga menentang hantu karena kan kalau dalam agama Islam itu bukan diajarkan ada hantu ya, tapi ada jin, tapi ya domainnya jin dan manusia itu berbeda. Ada setan, iblis, jin itu berbeda gitu loh. Tapi kalau hantu dalam konsep orang meninggal terus jadi arwah yang nggak ada. Dan itu seringkali digunakan orang untuk menipu orang lain. Nah, masalah sihir bagaimana? Ya kita harus tahu asbabun nuzulnya gitu loh. Di era 2024 ini apakah bisa kita samakan dengan era kerasulan yang dulu? Tentu berbeda. Nah, yang gue sesali adalah banyak orang yang menjadikan
hal ini sebagai pembenaran atas keyakinan mereka pada dukun, santet, indigo dan lain sebagainya gitu. Tanpa memahami konteksnya secara utuh dan jelas gitu. Dan sama orang-orang ini juga digunakan untuk membodoh-bodohi orang lain. Lu pikir di berapa banyak orang-orang di kampung itu dicuci otaknya, dipengaruhi, diberikan kebohongan. Dan akhirnya orang ini menggunakannya untuk hal-hal yang sangat-sangat salah dan tidak terpuji. Termasuk pelecehan, pencabulan, penipuan, bahkan pembunuhan gitu loh. Dan gue pikir ya pemahaman kita atas ini benar-benar harus konkret dan kuat sehingga kita tidak lagi memberikan ruang orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ngaku sakti, orang-orang yang ngaku jago, orang-orang yang bisa ngeramal masa depan. Nah masalahnya media kita, entertainment kita, dan masyarakat kita ya pada faktanya menyukai hal-hal seperti ini. Karena balik lagi dalam teori psikologi kita itu seringkali mendefinisikan sesuatu yang kita tidak mengerti sesuai dengan keyakinan kita tanpa bukti empiris. Rasanya kayak seru aja gitu loh ngomongin sesuatu yang magis dan mistik, padahal kita sendiri nggak pernah ngelihat, ngalamin atau merasakan secara konkret. Maka inilah yang harus kita lawan dan kita cegah. Itulah kenapa Tan Malaka sangat vokal membicarakan hal seperti ini, karena dampaknya kepada masyarakat lebih buruk daripada ya teman-teman kira. Beberapa hari yang lalu gue sempat nge-call out kata Bizer, terus gue juga sempat ngebahas dia ada satu hal yang mungkin belum sempat gue bahas tentang orang ini ya. Orang ini juga melakukan penipuan. Dia berusaha membranding dirinya itu kebal, punya kodam apa gitu, macan putih, kera putih, nggak ngerti gue. Dan dia sering banget berusaha nunjukin kalau dirinya sakti mandraguna. Dan trik yang dia gunakan yaitu air keras gitu, cuci tangan, sok minum, dan segala trik murahan yang lain yang sebenarnya lu nggak perlu jadi Einstein untuk bisa ngebongkar betapa murahannya trik yang dilakukan kata Bizer tadi. Nah, buat lu yang sekolah, buat lu yang meyakini, buat lu yang emang terdidik dengan baik atau berada di lingkungan yang baik, mungkin ngeliat orang kayak kata Bizer ini badut aja lah ya, gitu kan. Tapi anak-anak sekolah yang ada di kabupaten, atau di daerah rural, atau di pelosok sana, ngelihat kata Bizer ini bener-bener, wah ini orang keren banget nih, sakti mandraguna nih, punya kodam banyak. Tuh contohnya dia bisa main air keras dengan sesuka hati, wah dia idola gua, wah dia kayak karakter kartun gua, dan lain sebagainya. Yang mana seperti yang gue bilang tadi, semua trik itu bisa dibuktikan. Ini salah satu pengaruh buruk kenapa kita nggak boleh terikat sama logika mistika. Karena kalau kita sampai terikat sama logika mistika, kita jadi orang yang sangat gampang dibodohi. Selama setahun lebih ini kan gue jadi caregiver kanker ya. Ibu gue kena kanker dan gue sering banget ketemu pasien kanker dan nakesnya kanker. Di situ gue banyak banget mendapatkan cerita-cerita yang bikin gue miris gitu, teman-teman. Kemarin itu banyak orang yang sebenarnya harusnya bisa selamat, harusnya bisa di-handle dengan baik, ditangani dengan baik. Tapi karena percaya dengan hal-hal yang mistis, percaya dengan santet, percaya dengan guna-guna, percaya dengan wah tetangga iri dan lain sebagainya, akhirnya nggak ngambil langkah medis yang tepat, malah berobat ke orang pintar. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke dokter dalam keadaan yang sudah terlambat. Itu wah, bukan cuma banyak tapi banyak sekali. Pengobatan kanker di Indonesia itu udah maju lah, udah cukup lumayan memuaskan. Mungkin belum bisa kita compare sama Malaysia ataupun Singapura, tapi udah oke banget. Di Darmais itu selama lu ikut prosedur dengan benar, insya Allah lu ditangani dengan baik gitu lah. Nah cuman masalahnya tingkat meninggalnya masih tinggi ya, karena orang Indonesia masih keikat sama logika mistika ini gitu. Melihat perutnya membesar, terus cek satu dokter nggak tahu, cek dua dokter langsung memutusin oh tetangga guna-guna. Terus ngelihat penyakit, ngelihat badan sakit tapi nggak bisa diidentifikasi penyakitnya apa, langsung nyimpulin oh orang santet. Padahal masalah medis di Indonesia atau dunia kesehatan Indonesia itu yang pernah gue omongin adalah masalah skill set ini, masalah kemampuan ini, masalah kapabilitas ini. Banyak bener tenaga, kita harus akui banyak bener tenaga kesehatan kita yang ternyata itu masih sering kita temukan melakukan salah identifikasi atau tidak mampu mengidentifikasi penyakit dengan tepat. Ibu gue waktu anemia plastik itu sampai 4 dokter itu diagnosanya ternyata diagnosisnya masih DBD nih. Baru ketemu dokter yang benar, baru tahu itu anemia plastik. Termasuk kanker ini. Kanker ini 3 kali itu didiagnosis sebagai sinus. Tapi ternyata tahunya kanker. Nah artinya apa? Artinya logika mistika ini sudah memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat kita. Ini baru soal kesehatan loh. Ya kan? Belum lagi soal-soal lain yang membahayakan umat manusia, yang membahayakan masyarakat kita. Misalnya tumbal proyek lah.
Misalnya tumbal proyek, jin penunggu bangunan, hantu penunggu bangunan, tumbal proyek, setan yang setan yang mendiami satu rumah, dan akhirnya keputusan kita didasari oleh hal-hal klinik ini dan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Karena isu tumbal proyek, akhirnya keselamatan kerja nggak dipikirin. Karena isu jin penunggu lift, akhirnya lift itu nggak pernah dibenerin dan makan korban sehingga ditutupin gitu. Dan masih banyak lagi cerita lain yang sangat miris. Di 2024 kita mau menuju Indonesia emas, masyarakat masih terikat dengan hal-hal seperti ini sih. Dan yang lebih parah lagi, ini dikomodifikasi, dikapitalisasi oleh media, hiburan, dan lain sebagainya, sehingga glorifikasi kepada hal-hal yang sifatnya klinik dan hantu ini jadi semakin menggila gitu. Lu lihat channel YouTube yang rame itu biasanya channel YouTube yang ngomongin hantu. Atau settingan kesurupan, settingan indigo, settingan hantu yang nggak pernah kelihatan, bener-bener literal gitu. Tapi ya, dan itu membuat masyarakat menikmati, takut tapi menikmati. Ujungnya film yang laku juga film horor, channel yang laku juga channel horor. Yang mau nggak mau ya, dari awalnya cuma storytelling, lama-lama ya mereka harus setting gitu, bikin kebohongan, bikin penipuan, dan makin memperkuat logika mistika di kalangan masyarakat. Kenapa gue bisa ngomong? Karena gue ketemu langsung sama pelaku-pelakunya. Lu pikir kesurupan di YouTube itu semuanya kesurupan beneran? Kagak. Dan fenomena kesurupan itu pun juga bisa dijelaskan secara saintifik. Jadi banyak macamnya nih, bentuk paralyze, kenapa orang bisa kesurupan atau kehilangan kesadaran. Dan itu nggak ada hubungannya sama demit dan lembut. Nah, sekarang lucu-lucuan aja deh. Lu kan, mana pernah kita ngeliat orang kesurupan sendirian kan? Nah, itu aja dari gue, pesan gue terakhir ya. Itulah, kita jangan bodoh lagi, jangan terikat lagi dengan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara empiris. Apalagi itu menyangkut mencelakakan orang lain, menjahati orang lain, sehingga kita terpaku tuh sama hal-hal kayak gitu dan otak kita nggak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Itulah kenapa Tan Malaka sampai bikin Madilog kan. Dan itu udah diprediksi Tan Malaka 1928 dan masih kita lakukan sampai sekarang. Nah, cobalah kita merefleksikan diri kita, apakah benar kita bergerak ke arah yang semestinya gitu. Tapi jangan rendah diri juga. Yang fenomena kayak gini bukan cuma terjadi di Indonesia ya. Sehari setelah gue menantang orang untuk nyatet, gue di Reddit itu lagi rame Witcher ya, penyihir itu bilang mereka mencoba mencelakakan Donald Trump, tapi karena Donald Trump pelindungnya terlalu kuat jadi gagal. Ya alasannya bakal gitu-gitu terus. Percayalah sama gue. Kalau emang santet itu ada, itu pesulap merah, nggak disomasi hukum Pak sama asosiasi dukun. Ya disantet aja kok ya pakai asosiasi hukum. Itu Zawin udah nggak ada, gue juga udah nggak ada. Kalian mau bukti kayak gimana lagi untuk lepas dari hal-hal seperti ini? Dan jangan dikasih panggung lah orang-orang yang cerita, wah gue melihat ini, gue merasakan energi ini. Men, semua itu kebohongan. Mereka nggak pernah benar-benar spesifik ngomong apa yang akan terjadi A, B, C, D, E. Wah, itu pola-pola peramal. Sama juga pawang hujan gitu. Dibayar kalau berhasil, kalau enggak ya nggak usah. Ayolah. Katanya mau Indonesia emas.